Ketika mereka lagi terbang menggitari Samudra Pasifik, tiba-tiba mereka... Sekali-sekali, ayolah kita ke rumahmu, Sul. Iya, Sul. Kami penasaran kali loh. Kayak mana rumahmu? Boleh. Ya udah, ayo, gaskan. Setelah mereka terbang beberapa jam, akhirnya pun mereka sampai ke rumah si Samsul. Oh, Mak. Cantik kali rumahmu ini, Basul. Tapi sayang, pintunya bentuk lop. Pintu kok bentuk lop? Kenapa dibikin bentuknya lop? Biar kita ketika masuk, itu penuh dengan cinta. Widih, amazing. Ya udah, ayo, masuk. Alamak. Kenapa kau, Jor? Lihatlah itu, Dik. What? Ada bandara di dalam rumahmu, Sul. Ah, iya, jadi ini itu dibikin sengaja biar kami itu bisa cepat berangkat langsung ke luar negeri, nggak harus ngantri. Tapi pesawatnya mana, Sul? Ini pesawatnya. Hah? Emang bisa? Pakai ini, Sul. Dari mana masuknya? Mungkin dari sininya masuk dia, Jor. Sekarang ayo kita ke lantai 1070. Bentar. Ini sepedamu, Sul. Ah, iya. Cuma udah lama nggak kupakai sepedanya ini. Gede kali, Cok, sepedanya. Kayak mana cara naiknya ini, Sul? Gampang. Tinggal dilemparkan aja kayak gini kok. Tuh, langsung sampai nanti ke atas. Agak lain. Udah. Ayolah langsung ke atas, ayo. Mereka pun pergi naik ke lantai 1070 menggunakan lift. Nah, kalau ini itu kamarku. Wih, mewah kali kamarmu ya, Sul. Iya kan? Tapi tempat tidurnya mana? Kok nggak ada? Ada kok. Tuh. Alamak, cemana kau tidurnya di situ, Sul? Gampang, tinggal pakai magnet di sini, terus kita kayak gini, nanti itu ditarik ke atas, nempel deh. Terus perosotan itu untuk apa dibikin di situ, Sul? Ya ini untuk turun langsung ke bawah lah, biar cepat. What? Ciudet. Ketika mereka sedang berenang mengarungi Samudra Atlantik, tiba-tiba si Samsul ngidam. Aku lagi ngidam lah. Ngidam apa kau, Sul? Aku ngidam ke rumahmu, Dik. Oh ya udah, ayolah langsung ke rumahku. Setelah mereka berenang beberapa abad, akhirnya mereka pun tiba di rumah si Dika. Wih, keren juga rumahmu ya, Dik. Masih kerenan rumahmu ya, Sul. Tapi aneh kali lah, masa ada rumah mewah nempel ke rumah yang biasa aja? Itu sengaja dibuat untuk menandakan tidak ada jarak antara rumah yang mewah dengan rumah yang biasa. Semua itu bisa bersatu tanpa ada kesenjangan sosial. Oh, Mak. Bijak kali kau, Dik. Yaudah, ayo masuk. Tapi dari mana masuknya, Dik? Rumahmu pun tak ada pintunya. Ya kita masuknya dari sana lah. Wah, goa bah. Karena nggak ada pintu, akhirnya pun mereka masuk ke rumah si Dika lewat goa. Agak lain memang. Dik, mau buang air besar aku, Dik. Di mana toiletmu, Dik? Itu, di sampingmu. Alamak, ini sungai sama air terjun. Kok bisa ada di dalam rumah, Dik? Ya itu sengaja dibikin supaya kalau kita buang air nggak perlu disiram lagi. Bodoh amat lah, udah nggak tahan lagi aku. Kalau banjir nanti sungai ini, cemana lah, Dik? Ya tinggal lari. Ya udah, sekarang kita ke lantai min 70. Kok min 70, Dik? Ya karena lantai min 70 itu dia ke bawah, nggak ke atas. Makanya min. Terus dari mana lewat ke lantai bawah, Dik? Nggak adanya lift di sini, ha? Ya dari situ. Alamak. Lebih parah dari rumahku, bah. Nggak betul lagi ini, Udah, ayolah, kita langsung lompat. Akhirnya dengan terpaksa mereka pun lompat ke lantai minus 70. Nah, inilah kamarku, woy. Ini kamar apa hutan, Dik? Ya kamar lah, mana ada hutan kayak gini? Tapi kayak hutannya, Dik. Ya ini sengaja modelnya dibikin gini, supaya kalau kita bangun tidur, bisa langsung makan pohon. Ketika mereka sedang menyusuri kedalaman tanah, tiba-tiba si Samsul pengen ke rumah si Jordi. Jor, ayolah ke rumahmu, Jor. Iya, kemarin kan udah dari rumah si Samsul, terus dari rumahku. Sekarang ke rumahmu lah. Boleh. Ya udah, ayo, let's go. Dan akhirnya mereka pun pergi ke rumah si Jordi dengan melewati tanah, lautan, dan langit-langit. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke rumah si Jordi. Nah, kita udah sampai di rumahku. Wih, rumahmu di Mars. Enak kali kau, Jor. Tinggal di Mars. Ya udah, sekarang kita masuk. Ayo. Masuknya dari mana, Jor? Ya dari situ. Itu kan ada pintu, ha? Alamak. Kecil kali itu, Cok. Mana muat dari situ, Jor? Segini. Ya udah, ayolah masuk. Dan dengan terpaksa mereka pun harus masuk ke rumah si Jordi lewat pintu yang kecil. Kok berterbangan semua barang-barang di rumahmu ini, Jor? Ya, namanya pun di Mars. Kan nggak ada gravitasi di sini, jadi terbanglah semua. Tapi kita kenapa nggak terbang, Jor? Ya soalnya dosa kita itu terlalu berat. Jadi nggak terangkat, biarpun nggak ada gravitasi. Sekarang kita ke dimensi 40. Ayo, kok dimensi? Kan harusnya lantai atau tingkat. Di sini itu nggak ada lantai, yang ada dimensi. Oh. Dan mereka pun pergi ke dimensi 40. Nah, inilah dimensi 40. Dimensi tidur namanya. Di sinilah kau tidur ya, Jor. Tapi nggak adanya tempat tidur di sini. Di atas pun nggak adanya nempel, ha? Ada. Tuh, di bawah.
Alamak, kecil kali tuh Jor. Cemana kau tidur di situ? Gampangnya itu ya tinggal ditidurkan aja. Nggak muat lah Jor. Gimana mau tidur di situ bisa loh gini caranya lihat. Jor, betulan tidur bah. Woi Jor, malah betulan tidur kau bangun kau weh. Bangun. Alamak, dalah. Semalam kau yang nyuri manggaku kan? Ngaku kau. Bukan aku om. Sumpah, bukan aku. Gak usah bohong kau. Di CCTV ini nampaknya mukamu. Lihat ini nah. Tapi kan om, bisa aja yang cuman mirip. Karena kan di dunia ini kita punya 7 orang yang mirip sama kita. Bacot mula, tapi oke. Jor. Kau cari dulu orang yang mirip sama dia. Kau bawa ke sini langsung ya. Siap bos. OTW. Halo bos. Aku cuma dapat 2 orang yang mirip sama dia. Ada apa nih bang? Ada apa? Aku salah apa bang kau dibawa ke sini? Sekarang kalian 3 ngaku. Siapa semalam yang mencuri manggaku? Jujur om, bukan aku. Aku berani sumpah. Aku gak mungkin lah nyuri mangga. Aku kan gak suka mangga. Kalau aku gak mungkin lah nyuri om. Mana bisa aku manjat? Manjat cewek aja aku. Grogi. Jadi diantara kalian 3 gak ada yang mau ngaku ini, Cemana mau ngaku bang? Kalau gak salahnya. Ya udah gini aja ya. Kita main baik-baik aja sini ya. Siapa diantara kalian yang ngaku nanti aku kasih uang 10M terus aku nikahkan sama anakku. Si Loli. Aku tahu ini hanya pancingan saja. Kalau aku ngaku nanti nggak akan dikasih duit tapi digebukin. Oh tidak bisa paman, aku nggak bisa ditipu. Sebenarnya akunya om yang nyuri mangga om itu. Goblok, mau aja dikadalin. Oke, dia yang ngaku dan ternyata dialah yang asli. Oke Jor, langsung ku kasih dia uang 10M dan nikahkan sama anakku si Loli. Siap bos. Ini uang 10M-nya. Ini ada kunci mobil buat bonus. Dan untuk nikah sama si Loli kita lakukan besok. Wih, terima kasih bang, terima kasih om. Ulah. Om, dia itu bohong dia itu om. Bukan dia yang nyuri om. Aku yang asli om. Kau jangan ngaku-ngaku lah mentang-mentang dapat duit. Tadi kau kan udah sumpah-sumpah bukan kau yang nyuri. Serius om, pasti mangga om rasanya vanila agak keras paberian ya kan? Aku juga ada rekamannya ini om pas lagi nyuri. Lihat ini om. Oh, ternyata kamu yang asli ya. Jor, langsung kasihkan aja sama dia. Siap bos. Kamu berani kali kau curi manggaku ya? Aku aja belum ada makan. Mari dek. Ya kak. Nama adik siapa? Mia. Adik tahu nyanyi tak? Tahu. Mari ikut kakak nyanyi sama-sama. Anggok-anggok, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk. Anggok-anggok, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk. Iya, saya, kiri kanan, ikut saja. Iya, saya, kiri. Pa, aku juara 1, pa. Oh, juara 1. Tapi kan pa, juara 2-nya cewek Cina loh, pakai kacamata. Amazing. Impossible. Ini harus kita kasih tahu ke semua orang di kampung ini. Ayo, Pak. Pak, anak saya ini juara 1 loh. Alah, baru juara 1. Biasa aja pun. Tapi kan om, juara 2-nya cewek Cina loh om. Pakai kacamata. What? Impossible. Pak Jack, anak saya ini juara 1 loh. Ya terus kenapa? Hubungannya sama saya apa? Juara 2-nya cewek Cina loh. Pakai kacamata juga. Luar biasa. Aku sangat bangga bisa punya saudara kandung seperti kau. Bu Yin, anakku si Samsul ini juara 1. Anakku pun juara 1-nya. Nggak ada aku pamer-pamerkan kayak kalian itu. Tapi bu, juara 2 di kelasku cewek Cina loh, pakai kacamata. Nggak mungkin itu, mustahil. Woi, Pak Des, anakku ini juara 1 loh Pak Des. Baru juara 1 aja udah bangga. Anak saya juara setengah. Biasa aja pun. Ya bangga lah pak. Soalnya juara 2-nya cewek Cina pakai kacamata. Wah! Impossible. Tidak mungkin itu. Betul pak. Aku nggak bohong. Kalau memang itu betul, coba buktikan. Mana cewek Cina yang juara 2 itu? Itu dia cewek Cinanya. Sini. Itunya. Ya udahlah ya. Duluan aku pulang. Itunya cewek Cina juara 2 yang kau maksud itu, Sul. Iya, Pak. Dialah juara 2-nya di kelas kami. Dan aku juara 1-nya. Hebat aku kan, Pak. Gigi kau itulah hebat. Udah, mulai besok. Gak usah lagi ke sekolah. Ayo kita pulang. Pak, si Samsul hilang, Pak. Hilang? Iya, Pak. Tadi jam 8, ku suruh dia beli gula. Tapi sampai sekarang jam 6 ini, belum pulang dia, Pak. Kok bisa pula lah hilang dia, Ya udah, ayolah kita cari, Samsul, mana kau, nak? Samsul. Ada apa ini? Kenapa teriak-teriak kalian? Ini Pak Jok. Anakku si Samsul hilang. Hilang?
Iya, Pak. Bisa juga dia hilang ya? Ya bisa lah, Pak. Siapapun manusia di bumi ini, bisanya hilang. Emang kemana si Samsul itu terakhir? Dia terakhir tadi ke warung, Pak. Kusuruh beli gula. Ya udah, coba dulu tanya sama par warung itu. Mana tahu dia di situ nginap ya kan? Betul juga itu, Pak. Ayo kita tanya, Pak. Wak, ada tadi Wak lihat si Samsul kesini, Wak. Ada. Tadi dia datang ke sini beli gula sebiji. Sebiji iya. Terus setelah beli gula, kemana lagi dia, Wak? Ya terus dia pergilah. Entah kemana pun aku tak tahu. Emang kenapa ya? Hilang dia, Wak. Hah? Hilang? Ya kalau hilang, itu dicari lah. Ya ini kami lagi nyari, makanya aku tanya Wak. Ya udah. Kalau gitu biar saya bantu cari ya. Samsul. Ada apa ini ya, Om? Kenapa teriak-teriak kalian manggil si Samsul? Si Samsul hilang dari pagi nggak pulang. Ada kau lihat dia? Ada, Om. Di mana? Di mana dia kau lihat? Itu dia, Om. Lagi berak. Oh, Mak. Dikira hilang. Ternyata berak dia di sini. Bok kali lagi. Samsul! Pulang! Apanya maksud musul, ha? Kok kau ejek-ejekin sama bapakku? Mana ada? Yang asal-asal ngomongnya tadi aku. Udahlah, kau kalau nggak senang bilang, bermain kita. Ayo, hei! Kok berantem kalian, ha? Ininya Om duluan, Om. Masa ejek-ejekinnya nama bapakku? Iya betul, kau ejekin nama bapaknya. Nggak ada. Tadi aku cuma bilang gini, Om. Faisal bapakku. Apanya? Kok jadi kau hina-hina nama bapakku? Nggak tahu aku lah, Om, itu nama bapak Om juga. Kau masih kecil udah kurang ajar kali kok ya. Sini, Pak, sabar. Ini bocil, jangan pakai kekerasan. Tapi Pak, bocil ini kurang ajar sekali Pak. Masa dia hina-hina nama bapakku? Bapakku kan sudah tua. Cuman kan aku nggak tahu kalau itu nama bapak Om itu. Emangnya tadi kau bilang apa sama mereka, Sul? Aku tadi cuma bilang gini ya Pak. Faisal bapakku. Apa-apaan ini? Aku kan nanya baik-baik samamu. Kenapa malah kau bawa-bawa nama bapakku? Hah? Dasar bocil gak ada akhlak. Kan, kena lagi. Hei, kenapa kalian main hakim sendiri? Apalagi sama bocil seperti ini. Bocil ini harus diajar, biar dia tahu sopan santun. Emang Dek, kamu bilang apa sama mereka? Kenapa mereka bisa sampai semarah itu sama kamu? Kalau ku bilang nanti Faisal, pasti bapak ini ikut marah juga. Tadi ku bilang gini Pak, Mamat bawa paku. Hei, Cil! Kenapa jadi kau ejek-ejek nama bapakku, ha? Memang nama bapakku jelek, tapi anaknya ganteng ini. Udah Pak, langsung kita kasih paham aja dia. Jangan Pak, aku nggak sengaja loh. Aku cuma mengikuti dari TikToknya Bang Andika Tams ini. Astaga, kalian ini semua sudah dewasa. Kenapa begitu kasar sama bocil? Tapi dia sudah sangat berlebihan, Om. Masa dia menghina nama orang tua kami? Nggak ada saya hina, Om. Suwer, kewer. Tadi aku cuma bilang, nama bapakku aja aku bilang, ya. Yang togok paku. Oh, Mak, kalau gini nggak bisa kita main hakim sendiri. Ini cocoknya harus rame-rame. Ayo, gas! Aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Hari ini aku nggak mau bikin konten drama. Kenapa? Capek, bos, capek. Jadi aku mau bikin konten workout aja. Biar lebih capek. Langsung aja aku gaskan. Hari ini aku mau bikin konten workout karena memang banyak yang minta ya kan, banyak yang rindu katanya. Ini aku workout di depan rumah ya kan, pakai alat yang udah aku bikin ini, mulai dari dumbbell 5 kilo sampai yang 15 kilo. Ada juga barbel yang 50 kilo ya kan. Oh iya weh, pasti kalian pernah mikirkan kalau aku itu udah malas workout, makanya nggak pernah lagi bikin konten tentang workout kan? Iya kan? Udahlah, bilang aja lah. Sebenarnya kan weh, pengennya aku malas workout ini, tapi nggak bisa karena memang ini udah hobiku. Satu hari aja nggak workout kayak ada yang kurang ya kan. Dan tujuanku workout ini bukan sekedar hanya punya badan keren weh ya, walaupun pengen sih sebenarnya. Dan tujuan lainku ya supaya bisa hidup sehat ya kan, dan terhindar dari pengaruh-pengaruh buruk apalagi di zaman sekarang ini ya kan. Dan pastinya juga dengan workout aku lebih bisa menjaga pola makanku ya kan, supaya latihanku ini nggak sia-sia. Oh iya weh, selain dari makanan sehari-hari, aku juga pakai FOA dari F1 inilah. Karena memang FOA ini ada 25 gram protein, 140 kalori yang bisa ngebantu mencukupi kebutuhan harian kita ya kan. Tapi tetap weh, yang paling utama itu dari real food ya. Karena memang FOA ini hanya untuk membantu mencukupi kebutuhan kita supaya lebih maksimal ya kan. Dan ini aku masih punya banyak FOA. Kalian mau? Sini-sini, datang-datang.